Setelah situasinya kembali kondusif, maka upacara pengobatan klan Yao pun resmi dimulai. Dijelaskan, semua alkemis dibagi dari tingkatan pertama hingga tingkatan 9. Tingkatan 1 alias pertama adalah level terendah, sedangkan tingkatan 9 adalah level tertinggi. Guru alkemis tingkatan 9 pun dibagi menjadi 3 urutan. Yang pertama adalah Guru Pil Harta Karun, kemudian yang kedua Guru Pil Misterius, serta yang terakhir adalah Guru Pil Emas. Tetapi masih ada satu tingkatan lagi di atas urutan Guru Pil Emas, yaitu kelas D Legendaris. Sementara Shoyan telah mencapai level Guru Pil Harta Karun. Bagian pertama dari upacara pengobatan itu pun sangat menghibur beberapa anggota generasi muda klan Yao, menunjukkan begitu banyaknya bakat serta keterampilan mereka di atas panggung megah dengan memamerkan keterampilan alkemis tingkatan 6 bahkan ada yang lebih tinggi. Orang-orang tersebut bernama Yao Xingji, berhasil mendapatkan posisi 5 besar selama upacara pengobatan berlangsung, dan itu merupakan hasil serta pencapaian yang luar biasa. Adapun Yao Tian juga sama berhasil menarik pil petir 9 warna, yang dimana keterampilan tersebut bahkan beberapa sesepuh di dalam klan Yao dibuat takjub olehnya. Sampai singkat cerita, setelah mengalahkan beberapa faksi lain, maka tibalah pada pertandingan puncaknya. Nah, orang-orang yang akan bertanding kali ini tentu saja merupakan alkemis ternama yang sangat terpandang di benua, yaitu termasuk Hun Husi, Senong, dan juga Tetua Wan Huo. Ketiga individu tersebut semuanya adalah orang yang luar biasa menakutkan dalam hal pengalaman serta jam terbang mereka membuat Yalo bahkan sampai menyerah untuk bersaing dengannya. Tentu saja, dalam hal ini, Shoyan akan ikut serta di dalamnya. Ketika Yaodan mempersilahkan mereka berempat untuk memasuki lapangan pertandingan, gemah gemuruh sorak manusia pecah. Wan Huo serta Senong tidak akan membiarkan dirinya dikalahkan oleh Hun Husi. Gelar alkemis top di benua tidak boleh jatuh di tangan klan Hun, apapun yang terjadi. Shoyan memasuki lapangan pertandingan sembari berkata kepada Hun Husi bahwa Menara Pil telah kehilangan begitu banyak alkemis karena ulah kebejatan klan Hun kalian. Tetapi hari ini, kau akan berakhir dikarenakan Menara Pil merupakan bagian dari aliansi langit surgawi. Mendengarkan itu, Hun Husi malah tertawa sembari berkata, lidahmu sangat tajam jika ingin menantangku. Bahkan gurumu pun tidak memiliki kualifikasi sedikit pun. Shoyan membalas, oh, padahal guruku baru saja mengatakan bahwa cukup aku saja yang menghadapimu. Karena itulah dia tidak perlu lagi mengotori tangannya. Hun Husi makin birahi saat mendengarkan kalimat Shoyan. Dia benar-benar ingin melihat apakah perkataan bocah yang bernama Shoyan itu sesuai dengan reputasinya. Setelah mengatakan itu, Hun Husi kemudian mengeluarkan api hitam di sekujur tubuhnya dan langsung meledak di bawah kuali obat. Itu adalah esensi murni dari api surgawi pelahap ketiadaan. Tetua Senong serta Wan Huo bahkan Shoyan pun dilanda dengan keterkejutan. Namun Shoyan memiliki pengalaman jauh dan sudah dinobatkan sebagai rajanya api surgawi, mampu merasakan apa yang dikeluarkan oleh Hun Husi. Ternyata sama dengan apa yang dia dapatkan dari Hun Miseng. Api hitam tersebut juga merupakan benihnya, meskipun sedikit lebih kuat, tetapi tetap saja itu bukanlah esensi api murninya. Hun Husi mulai mengerutkan wajah. Tidak disangka bocah yang bernama Shoyan itu mampu mengidentifikasi benih api yang berada di tangannya. Wan Huo ikut mengeluarkan kekuatan 9 api angin tenang. Sementara Senong segera memanggil api surgawi miliknya. Tongkat rumput obat di tangannya dengan lembut menekan udara serta ruang kosong sembari mengeluarkan api roh kehidupan. Salah satu api surgawi yang berada di peringkat kelima. Api roh kehidupan merupakan kekuatan yang sangat misterius, dikarenakan sebagian besar energinya dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Dikabarkan, di dalam kekuatan itu juga terdapat energi kehidupan yang sangat melimpah, bahkan benih bahan obat jika dicampurkan di dalamnya akan cepat bertunas dan tumbuh. Dengan kata lain, seseorang tidak perlu khawatir tentang mencari bahan obat lagi. Cukup menggunakan api surgawi itu saja. Ini sama halnya dengan sebuah pupuk tanaman yang bisa menghasilkan serta memperoleh bahan-bahan obat yang dibutuhkan. Di sisi lain, api roh kehidupan dianggap sebagai api umur panjang. Orang yang memperolehnya akan memiliki umur yang sebanding dengan binatang sihir yang umurnya sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Tetapi satu-satunya kelemahan dari api ini adalah tidak cocok untuk pertempuran dikarenakan tidak memiliki kualitas untuk meningkatkan kekuatan bertarung. Tetua Senong pun mengalihkan pandangannya ke arah Shoyan sembari berkata, aku mendengarkan kabar bahwa kawan muda Shoyan telah menaklukkan teratai api pemurnian iblis. Karena itulah, aku juga ingin melihat apakah itu benar adanya.
Mendengarkan itu, Shoyan mengangguk dan segera merilis api surgawi Yiwa. Bagian dari penggabungan seluruh api surgawi di tubuhnya pun ikut meledak dan membakar kuali obat di hadapannya. Karenanya, setelah melihat wujud asli Yiwa, Tetua Senong, Wan Huo bahkan Hun Husi pun terbelalak dengan rasa keterkejutan luar biasa. Benar-benar perwujudan dari roh api surgawi yang dimana kecerdasannya tidak kalah dengan manusia. Tingkatan orang yang bisa membuat hal semacam itu adalah orang-orang yang kekuatan spiritualitasnya telah mencapai kondisi negara surgawi sempurna. Karena itulah Hun Husi sebagai musuh bebuyutan Shoyan semakin-makin mulai merasakan firasat buruk. Bahkan dia berkata, "Sialan, klan Hun telah menargetkan api pemurnian iblis selama ribuan bahkan bertahun-tahun. Tetapi tidak disangka itu malah berakhir mendarat di tangan bocah tersebut. Namun tidak masalah, cepat atau lambat kekuatan api surgawi itu akan segera menjadi milik kami kembali." Iblis tua Senong tertawa lepas sembari berkata, "Kawan muda Shoyan benar-benar sangat beruntung. Di masa lalu, aku pernah mencoba untuk menaklukkan api surgawi itu, namun justru malah akulah yang hampir terbunuh." Setelah keempat peserta mengeluarkan kekuatan api mereka, maka Yodan kemudian segera memerintahkan untuk bersiap dan mulailah memperbaiki pil obatnya. Mereka berempat kemudian mulai memadatkan api masing-masing di bawah kuali obat sembari memasukkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk penyempurnaan pil. Kekuatan api yang dimiliki oleh iblis tua Senong, Wan Huo, tentu memiliki keberhasilan yang menjanjikan untuk memproduksi pil obat-obatan. Shoyan pun tidak ingin ketinggalan. Kuali obat kemudian dipanaskan, beberapa campur bahan serta tanaman-tanaman obat kemudian dimasukkan satu persatu. Para sesepuh klan Yao yang melihatnya lantas berkata, tidak disangka pemuda ini mampu mengolah begitu banyaknya bahan obat secara bersamaan. Hal itulah yang membuat mereka mulai cukup takjub di usianya yang begitu muda. Bagaimana bisa orang ini berlatih? Di sisi lain perbedaan umur yang cukup jauh dibandingkan dengan tetua Wan Huo. Tetapi entah kenapa Shoyan malah memiliki temperamen yang jauh lebih mendominasi darinya. Di tempat kursi penonton selain Yao Tian, Yao Ling juga sangat memperhatikan Shoyan dengan sangat-sangat fokus. Karenanya mereka berdua lantas mengatakan kepada Yao Xingji, "Dia tidak nampak sekuat ini ketika kita bertemu dengannya di klan Gu kemarin." Yao Xingji menjawab, saat itu dia hanya berada di ranah Dosun, tetapi sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia telah berhasil mencapai tingkat yang menakutkan. Apalagi sekarang dia telah mencapai ranah Doseng. Tentu saja kekuatan jiwa spiritualnya jauh lebih meningkat berkali-kali lipat dibandingkan tahun yang lalu. Kalian harus bisa merasakan bahwa kekuatan spiritual yang dimiliki oleh Shoyan sekarang berada pada level yang sama dengan penatua Wan Huo, yaitu kondisi surgawi sempurna. Mata cantik Yao Ling menatap Shoyan dengan adanya perasaan sedikit kekaguman. Sejak dia dilahirkan, anggota klan Yao selalu mengatakan padanya bahwa dia adalah wanita yang cukup beruntung, bahkan memiliki peluang terbesar untuk melangkah ke kondisi jiwa di legendaris. Dengan sebab itulah, dia selalu bangga dengan semua pencapaiannya. Tetapi hari ini satu laki-laki yang sedang berjuang di hadapannya sudah membuktikan bahwa Shoyan adalah satu-satunya orang di generasi yang sama mampu melampauinya dalam hal persaingan kekuatan spiritual. Sementara pandangan semua orang terfokus, ribuan bahan obat di cakrawala kemudian ditelan oleh api surgawi. Sebelum Shoyan mulai memfokuskan pandangannya dengan duduk bersila, berada dalam kepemilikan roh api surgawi. Tentu saja kendalinya untuk memurnikan pil obat-obatan jauh lebih santai dan rileks dibandingkan dengan orang lain. Karena itulah Shoyan menyimpulkan bahwa tugas untuk memurnikan bahan obat merupakan hal yang sangat sederhana dan bisa dia tuntaskan seperti persaingan-persaingan sebelumnya. Sementara Shoyan menyempurnakan ramuan obatnya, ternyata di bagian samping Hun Husi ikut melemparkan beberapa cairan obat yang telah dimurnikan ke dalam kuali api. Dan setelah itu, segel tangan kemudian terbentuk sembari mengeluarkan kalimat kekuatan dunia, dengarkan perintahku. Setelah mengatakan itu, angin kencang tiba-tiba menyapu langit. Energi alam tak berujung berkumpul di sekitaran kuali api dari segala penjuru dan mulai diserap dengan kekuatan hisap yang dipancarkan melalui benih api pelahapnya. Sinar matahari seketika tertutup dan bahkan redup, menunjukkan tanda-tandanya kemunculan awan hitam. Tetua Wan Huo lantas mengatakan, ini adalah perkumpulan energi alami. Apakah orang ini berniat untuk menyempurnakan pil menggunakan metode tersebut? Dia sebenarnya berencana untuk menyempurnakan pil misterius tingkatan 9. Melihat itu, Shoyan justru malah semakin bersemangat untuk melampaui apa yang ingin dihasilkan oleh Hun Husi. Pertandingan ini bukan berbicara tentang alkemis biasa pada umumnya, tetapi sudah berbicara tentang master alkemis ternama di benua.
Shoyan mengubah segel di tangannya. Kekuatan hisap juga terpancar dari kuali obat di hadapannya dengan paksa menarik semua energi masuk ke dalam tanpa ragu. Dan juga tanpa takut sedikit pun ikut merebut serta menyerap energi alam yang berada di sekitarnya. Menghasilkan awan kabut yang mengeluarkan gelombang petir luar biasa. Raungan badai energi meletus di alun-alun lapangan terbuka. Menyebabkan pandangan semua penonton yang berada di kursinya terbelalak dengan rasa keterkejutan. Tidak disangka mereka berempat malah benar-benar bersaing untuk menyempurnakan pil misterius tingkatan 9 legendaris.